Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa. Nah, di kimia organik kalian sudah belajar tentang tata nama senyawa organik, ya kan? Ada alkana, alkena, alkuna gitu ya. Nah, kalau sama Ibu, kalian akan belajar tentang tata nama senyawa anorganik, gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu jelaskan dulu tata nama apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya. Nah, Ibu jelaskan dulu bahwa senyawa itu terdiri dari dua macam. Ada yang namanya senyawa biner yang terdiri dari dua unsur, dan ada yang namanya senyawa poliatomik yang dia terdiri dari lebih dari dua unsur, gitu ya. Nah, untuk senyawa biner itu contohnya ada NaCl, CO2, N2O5. Kok bisa tahu, Bu, dia senyawa biner gitu kan? Karena dia terdiri dari dua unsur. Ciri-cirinya hanya ada dua huruf kapital di dalamnya. Ya, di sini ada Na dan Cl unsurnya. Karena kapitalnya ada dua ya, berarti dia dua unsur alias senyawa biner. Kemudian CO2 ada C, ada O. Kemudian N2O5 ada N, ada O. Ya, dia terdiri dari dua unsur. Kalau senyawa poliatomik, dia terdiri lebih dari dua unsur, gitu ya. Contohnya di sini ada H2SO4. Ya, ada H, ada S, ada O. Berarti dia ada tiga unsur. Di sini ada CaCO3, Ca, C, dan O. Ada tiga unsur juga. Nah, untuk senyawa biner itu bisa dijabarkan lagi menjadi senyawa biner logam non-logam, ada senyawa biner non-logam dan non-logam. Contohnya untuk yang logam non-logam itu ada NaCl, Mg3N2. Kemudian untuk non-logam ada CO2, ada N2O5 gitu. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang senyawa biner terlebih dahulu ya. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa senyawa biner itu ada yang senyawa biner logam non-logam, ada yang senyawa biner non-logam dan non-logam, gitu kan ya. Berarti otomatis kita harus bisa membedakan mana sih unsur yang logam, mana unsur yang non-logam, gitu kan ya. Nah, kembali lagi kita lihat dulu di tabel periodik ya. Nah, kalau kalian lihat di tabel periodik ini ada semacam anak tangga seperti ini ya. Mulainya dari bawahnya boron, kemudian silikon, kemudian arsen, tellurium, dan astatin. Nah, dia menurun seperti itu. Nah, anak tangga ini ternyata memisahkan antara senyawa logam dan senyawa non-logam. Senyawa yang berwarna kuning ini di sebelah kiri anak tangga itu dia adalah senyawa logam. Gitu ya, semua ini logam. Kecuali H, hidrogen itu non logam ya, tapi dia ditaruhnya di sini. Oke. Kemudian untuk di sebelah kanan anak tangga yang warnanya biru ini dia adalah senyawa non logam. Ya, cuman sedikit. Kemudian yang di tengah ini yang warnanya agak pink atau peach ini, dia adalah senyawa metaloid atau semilogam. Nah, ini jarang kita gunakan. Yang penting kalian tahu dulu bahwa yang di sebelah kiri itu logam, yang di sebelah kanan itu non-logam. Ya, nanti yang akan sering keluar adalah logamnya ya. Nanti golongan 1A ini LINAKRBCSFR, kemudian golongan 2A BMGCASRBARA, kemudian golongan 3A yang AL ya. Kemudian logam-logam yang kita temui sehari-hari ada besi, ada nikel, ada tembaga, ya, kemudian ada perak, ada emas, kemudian ada timah. Timah itu yang SN ini, kemudian ada timbal. Itu saja yang biasanya kita pakai. Kemudian untuk yang non logam yang biasanya kita pakai adalah yang di sini. Golongan 7A ini FClBRI, kemudian golongan 6A yang O dan S, kemudian 5A yang N. Itu yang sering kita pakai. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya, biar nggak bingung.
Nah, setelah mengetahui mana unsur yang logam, mana unsur yang non-logam, nah sekarang kita bisa masuk ke tata nama senyawa yang pertama, yaitu tata nama senyawa biner, non-logam, dan non-logam. Oke, ada rule-nya atau ada aturannya untuk penamaannya. Jadi nanti aturannya adalah indeks pertama dituliskan dulu, kemudian unsur non-logam pertamanya, kemudian indeks kedua, kemudian unsur non-logam keduanya, belakangnya ditambah ida. Gitu ya. Di sini Ibu punya contoh N2O5 ya. Ini adalah unsur non-logam yang pertama, yang N ini. Kemudian O, ini adalah unsur non-logam yang kedua. Nah, yang dua ini, yang di bawah, ini adalah indeks yang pertama. Kemudian yang 5, itu adalah indeks yang kedua. Gitu. Nah, nanti indeksnya itu kita tidak sebutkan 25, gitu bukan, tapi kita pakai tata nama seperti yang di senyawa alkana, alkena. Ada ini ya, kalian ingat bahwa 1 itu mono, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Ya, jadi kalau indeksnya di sini adalah 2, berarti kita bilangnya sebagai di. Kemudian kalau di sini 5, kita bilangnya sebagai penta. Maka yang ditulis dulu adalah indeks pertamanya di, kemudian unsur non-logamnya berarti nitrogen, di nitrogen. Kemudian indeks keduanya 5, berarti penta. Penta, kemudian di sini oksigen, ya kan? Belakangnya ditambah ida. Kita tulis seperti ini, dinitrogen pentoksida. Lah, Bu, kok beda sama yang tadi dikatakan? Yang benar tadi cuma di nitrogennya, kok belakangnya bisa jadi pentoksida gitu kan ya? Nah, sebenarnya kan penta oksigen gitu ya. Nah, tapi penta kemudian ada O, ada huruf vokal, ketemu vokal dilebur jadi satu aja, pento gitu kan ya. Terus kenapa ini oksida, Bu? Kenapa bukan oksigenida? Kan ini unsur non-logam dulu, terus baru ida, gitu kan ya. Nah, kita coba lihat. Tadi Bu bilang bahwa yang sering kita gunakan adalah yang di sini ya, 7A, 6A, dan 5A untuk unsur non-logamnya. Nah, kita akan tuliskan satu-satu. Ya, ada peleburan, bukan oksigenida, tapi oksida. Kita mulai dari sini dulu, yang golongan 7A ini, yang sering kita pakai. Ya, F itu kan fluor, dia menjadi fluorida. Ini klor menjadi klorida. Kemudian yang ini Br menjadi bromida. Kemudian iodin menjadi iodida. Oke, kemudian oksigen menjadi oksida. Sulfur menjadi sulfida, bukan sulfurida ya. Kemudian ini nitrogen menjadi nitrida. Ya, silakan dicatat, nanti akan Ibu tuliskan via grup WA, jadi lebih jelas. Oke. Kemudian Ibu punya contoh lain, ini kalian kenal sekali tentunya ya. Ada CO2 ya, karbon karena dia cuma satu. Kemudian O2, duanya kan dia dioksida gitu. Kemudian yang NO ini adalah nitrogen, karena O-nya cuma satu berarti monoksida. Kemudian kalian pasti tanya, Bu, ini kan C-nya satu, kenapa nggak ditulis monokarbon? Padahal di sini ditulis monooksida, gitu kan? Ini nitrogennya kenapa ditulis nitrogen aja, kenapa bukan mononitrogen, gitu kan ya? Ada catatannya bahwa kalau kalian ketemu indeks 1 berupa mono, di awal itu tidak perlu disebutkan. Contohnya seperti ini tadi, ya. Nggak perlu kalian sebutkan monokarbon atau mononitrogen, langsung aja karbon nitrogen. Tapi kalau mononya ini di belakang, contohnya di sini nitrogen monoksida, ini perlu disebutkan. Gitu ya. Kemudian di sini Ibu punya
contoh. Kalau tadi kan kita mengubah dari rumus kimia menjadi namanya gitu ya. Nah, sekarang kita ubah namanya menjadi rumus kimia. Caranya seperti apa? Cuman kebalikannya dari yang tadi ya. Di itu kan dia 2 ya, di itu 2. Nitrogen itu N. Kemudian penta itu 5, kemudian oksigen itu O. Kemudian kita rangkai ya, berarti tadi kan kalau rumus kimianya berarti unsurnya dulu N, baru 2, kemudian O, baru 5, gitu. Tata nama senyawa kedua yang akan kita pelajari adalah tata nama senyawa biner untuk unsur logam dan non-logam. Ya, kalau tadi non-logam, sekarang logam non-logam. Oke, kita mulai dari rumus umumnya. Untuk senyawa logam non-logam itu rumusnya adalah ditulis dulu unsur logamnya apa, kemudian non-logamnya apa, kemudian ditambahin ida. Lebih simple, tidak ada indeks-indeks kan, gitu ya. Ingat ya, tadi yang logam adalah yang di sebelah kiri anak tangga kecuali H. Ya, jadi kita identifikasi dulu apakah dia depannya logam atau non-logam. Karena akan menentukan kita pakai rumus tata nama yang mana, gitu ya. Ini contohnya. Di sini Bu punya Mg3N2. Mg itu magnesium, N itu nitrogen. Ya, langsung kita tuliskan magnesium nitrida. Ya, indeksnya ini diabaikan saja. 32 bukan trimagnesium dinitrida, akan Ibu salahkan. Ya. Kemudian di sini CaF2. Ya, Ca itu kalsium, F itu fluor, berarti kalsium fluorida. Kemudian ada lagi NaCl, kalian pasti tahu ini natrium klorida, gitu ya. Jadi kalian harus tahu dulu unsur yang ada di depan ini unsur logam atau non logam. Kalau logam ya, kalau depannya ini logam, berarti kalian nggak usah pakai yang indeks. Tapi kalau dia non logam, berarti kalian harus pakai yang indeks, gitu ya. Hati-hati. Oke, untuk senyawa biner yang logam non-logam itu ada 2 rumus. Bisa pakai yang rumus tadi, yang pertama nama logamnya dulu ditulis, baru non-logam plus ida gitu kan ya. Atau kalau tidak, kalian bisa pakai rumus kation, nama kation ditulis dulu, baru nama anion. Kalian tahu ya, kation itu adalah ion positif, anion itu adalah ion negatif gitu. Nah, di sini Ibu sudah klasifikasikan beberapa kation, jadi kalian bisa lebih mudah mengidentifikasinya, gitu ya. Di sini Ibu punya kation yang bermuatan +1, itu adalah golongan 1A. Ya, ada Li, Na, K, Rb, Cs. Kemudian Ag itu juga +1. Ag itu perak, kemudian H itu H+. Nah, bacanya di sini bukan hidrogen tapi asam. Oke, jadi kalau nanti ada misalnya HCl, berarti dia bukan hidrogen klorida tapi asam klorida gitu. Kemudian yang bermuatan +2 di sini Ibu punya golongan 2A ya. MgCaSrBa itu golongan +2. Dia muatannya. Kemudian Zn itu seng itu juga +2. Nah, kemudian untuk yang +3, bermuatan +3 itu ada Al +3. Nah, selain itu ada kation yang dia itu punya beberapa muatan ya. Contohnya di sini Ibu ada Cu itu tembaga, ada tembaga yang muatannya +1, ada yang +2 muatannya. Kalau muatannya +1 namanya tembaga 1, kalau muatannya 2 berarti dia tembaga 2. Au juga gitu, ada Au +1, ada Au +3, sehingga ada emas 1 dan emas 3. Krom ada +1 dan +3 juga, maka namanya krom 1 dan krom 3. Fe itu ada Fe2 dan Fe3, besi 2 dan besi 3, muatannya +2 dan +3. Sn atau timah itu ada yang +2, ada yang +4, sehingga ada timah 2 dan timah 4. Pb ada yang +2, ada yang +4 juga, namanya timbal 2 dan timbal 4.
gitu. Nah, untuk anion tadi sudah Ibu jelaskan ya, anion itu yang bermuatan -1 itu golongan 7A. F-, Cl-, Br-, dan I-. Kemudian yang bermuatan -2 itu adalah golongan 6A, O oksigen tadi, oksida tadi, dan S sulfida. Kemudian yang bermuatan -3 itu adalah golongan 5A, nitrogen alias nitrida. Ya. Nah, kation dan anion ini kalian pelajari fungsinya untuk apa sih? Jadi kalau tadi yang mengubah rumus kimia menjadi namanya itu kan gampang, langsung ditulis. Nanti kalau kalian diminta untuk mengubah nama menjadi rumus kimia, kalian harus pakai yang kation anion ini, tidak bisa sembarangan seperti tadi. Ya, akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Contoh pertama ya, ini kita masih ngasih nama ya. Di sini Ibu punya Fe2O3. Nah, Fe itu tadi besi, kan ada yang muatannya +2, ada yang muatannya +3 ya. Ada besi 2, ada besi 3. Sehingga untuk bisa tahu ya, maka harus kita jabarkan dulu. Kita harus tahu dia ini besi 2 atau besi 3. Caranya adalah kita jabarkan. Fe2O3. Kalau kita jabarkan kan akan menjadi Fe dan O gitu ya. Nah, ada dua unsur di sini, Fe dan O. Nah, muatannya ini dapat dari mana sih, Bu? Nah, lihat ya di sini ya. Karena di sini Fe ya, Fe-nya itu dia itu muatannya 3 plus 3-nya dari sini. O-nya muatannya -2 dari sini. Jadi mereka tuker-tukeran indeks atau tuker-tukeran tuker-tukeran indeks. Fe-nya mendapatkan 3 sehingga dia 3 plus, O-nya mendapatkan 2 menjadi 2 gitu ya. Yang di depan pasti plus, yang di belakang pasti min, sehingga kita tahu bahwa di sini Fe3 plus, berarti dia adalah besi 3 oksida, bukan besi 2. Oke, harus dijabarkan dulu. Contoh yang kedua di sini Ibu punya AuCl3. Au emas itu kan ada Au1 dan Au3 ya. Nah, kita jabarkan dulu. Au-nya dapat 3 dari sini sehingga menjadi Au3+. Nah, Cl-nya mendapatkan 1 dari sini. Au-nya kan karena nggak ada indeksnya kita anggap 1 ya. Maka Cl-nya menjadi -1 gitu. Sehingga ini namanya adalah emas 3 klorida. Satu lagi, SNO. Bu, tadi kan kita bisa tahu sebenarnya kalau dia itu besi 3, tinggal dilihat aja indeks yang ada di belakang. Ini Fe3 berarti besi 3, selesai. Ini Au3 berarti emas 3, selesai gitu. Boleh, kalian pakai cara seperti itu boleh, nggak perlu dijabarkan. Tapi kalau nanti kalian ketemu yang seperti ini, kalian pasti akan terkecoh kalau nggak dijabarkan. Oke, kalau ini kalian tidak jabarkan, kalian pasti langsung kasih nama dia Sn itu timah ya, timah 1 oksida gitu ya. Padahal timah itu kan nggak ada timah 1, timah itu adanya timah 2 dan timah 4. Sehingga harus kita jabarkan dulu ya, Sn dan O. Lah, kok tahu di sini ada 2 plus dan 2 min, ini dari mana toh Bu? Kan nggak ada duanya toh di sini gitu ya. Kalian ingat bahwa oksigen atau oksida yang ada di belakang ini, dia muatannya itu pasti -2. Silahkan lihat di tabel sebelumnya ya. Pasti muatannya -2. Nah, biar muatannya netral gitu ya, maka Sn-nya pasti +2, biar hilang muatannya, -2 plus 2 gitu ya. Nah, maka karena dia di sini Sn-nya +2, dia menjadi timah 2 oksida. Kalau kalian tidak jabarkan, pasti namanya timah 1 oksida dan itu salah. Gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Magnesium. Sekarang kita akan ubah dari nama menjadi rumus kimianya. Ibu punya magnesium nitrida. Magnesium nitrida ya. Kalau kalian tidak jabarkan satu-satu, maka kalian pasti kasih namanya MgN. Selesai.
gitu ya. Padahal kita tahu magnesium itu dia muatannya +2 karena dia adalah golongan 2A. Magnesium 12. Nitrida N itu muatannya 3-. Silakan lihat di tabel sebelumnya. Ya. Karena dia Mg2 N3-, maka mereka akan tukar-menukar muatan. Mg-nya dapat 3, N-nya dapat 2. Kemudian contoh yang kedua, Ibu punya kalsium fluorida. Satu-satu ya. Kalsium itu Ca. Ca itu golongan 2, maka dia +2. Fluorida itu dia golongan 7A, maka dia muatannya -1. Ya, maka mereka tukar-menukar muatan, Ca-nya mendapatkan 1, F-nya mendapatkan 2, menjadi CaF2. Kemudian ada lagi natrium klorida. Natrium klorida. Natrium itu +1 karena dia golongan 1A. Klorida golongan 7A, maka dia -1. Sehingga mereka tukar-menukar muatan, Na1, Cl1, jadinya NaCl. Sekarang kita akan lanjutkan ya, contoh yang ketiga, kita masih mengubah nama menjadi rumus kimianya. Besi 3 oksida, besi 3 itu Fe3+, oksida itu O2-. Sehingga menjadi Fe2, 2-nya dapat dari sini, O3. Gitu ya. Kemudian emas 3 klorida, emas 3 itu AU3, klorida itu Cl-. Sehingga kita tukar AU-nya 1, Cl-nya 3, AuCl3. Timah 2 oksida, timah 2 itu Sn2+, oksida itu O2-. Sehingga kita tukar-menukar muatan Sn2O2. Harusnya kan seperti itu. Tapi karena sama-sama 2 muatannya, maka kita bisa coret indeksnya tadi sehingga menjadi SNO. Gitu. Kita lanjutkan ke tata nama yang berikutnya adalah senyawa poliatomik. Ingat ya, senyawa poliatomik ini adalah senyawa yang terdiri dari 3 atau lebih unsur, gitu ya. Kapitalnya itu minimal ada 3 gitu. Itu termasuk senyawa poliatomik. Nah, rumus umumnya nanti adalah nama kation, kemudian dilanjutkan dengan nama anionnya. Sebenarnya sama seperti senyawa biner yang logam non-logam, tapi bedanya di sini karena poliatomik, nanti kita bicara tentang anion atau kation yang poliatomik. Gitu. Di sini Bu sudah tuliskan listnya, ada kation bermuatan +1, NH4+ itu adalah amonium. Ini mau tidak mau memang harus dihafalkan, tidak bisa dikira-kira. Nah, NO2- itu adalah nitrit, NO3- adalah nitrat. Lihat ya, ini di bawah indeksnya beda, maka namanya beda. Ya, kalau tadi N3- nggak ada O-nya, itu namanya nitrida. Oke, kemudian ini ada asetat CH3COO, kemudian ada CN itu sianida, ClO- hipoklorit, ClO2- klorit, ClO3- klorat, ClO4- perklorat. Kemudian MnO4- itu permanganat, kemudian OH- itu hidroksida. SO3 ini anion bermuatan -2 ya, SO3 2- itu sulfit. SO4 2- itu sulfat ya. Ingat kalau yang indeksnya lebih tinggi itu adalah ad, yang indeksnya lebih kecil itu adalah id. Kemudian CO3 2- itu karbonat, CrO4 2- itu kromat, Cr2O7 2- itu dikromat, C2O4 2- oksalat, MnO4 2- itu manganat. Ya, di sini hati-hati, MnO4- itu permanganat, MnO4 2- itu manganat. Kemudian anion bermuatan -3 ada fosfit dan fosfat. Fosfit itu PO3 3-, fosfat itu PO4 3-. Gitu. Kita langsung ke penerapannya biar. Contoh yang pertama ya. Di sini ada NaNO3. Ya, kita jabarkan dulu. Na itu Na+ karena dia golongan 1A. Kemudian NO3 itu -1. Silakan dilihat di tabel. Pasti -1 dia, nggak mungkin -2, -3 itu nggak mungkin. Jadi namanya adalah natrium nitrat.
Kemudian ada Ca3PO4 2 kali. Wah, panjang Bu, ini gimana ngasih namanya? Sebenarnya gampang, kalian jabarkan dulu. Ca-nya dapat 2 dari sini ya. Nah, Ca-nya dapat 2 berarti 12 karena dia golongan 2, PO4-nya dapat 3 min dari sini. Namanya kalsium fosfat. Ya, kalian hati-hati, kalian harus bisa membedakan ion poliatomiknya. Kalian nggak boleh kayak gini. Na ini dapat 3 terus jadi Na3+, kemudian di sini NO-nya menjadi min. No, salah gitu ya, karena Na itu pasti plus 1, nggak mungkin ada Na plus 3, itu nggak ada. Oke, kalian harus hati-hati. Lanjut ya, karena dia ini Ca12 maka dia kalsium, PO4 3 min berarti dia fosfat. Kemudian ada lagi FeCO3 ya, kita harus jabarkan dulu. CO3 itu pasti 2 min. Ya kan? Kalau besi itu kan bisa ada besi 2, besi 3. Maka kita harus tahu caranya dijabarkan tadi. CO3-nya ditentukan dulu. Dia 2 min. Berarti Fe-nya pasti 2+. Maka dia namanya besi 2 karbonat. Gitu. Contoh yang kedua, ini kita ubah, kita balik ya. Natrium nitrat. Natrium itu Na+, nitrat itu NO3. Berarti langsung ditulis NaNO3. Selesai. Kalsium fosfat. Kalsium itu Ca12, fosfat itu PO4 3 min. Maka kita tukar muatannya, Ca-nya mendapatkan 3, ya, PO4-nya mendapatkan 2. Tidak langsung ditulis PO42, nanti menjadi artinya O-nya ada 42, nggak gitu ya. Caranya adalah dikurung dulu PO4-nya, baru dikasih angka 2. Ca3 PO4 2 kali. Kemudian besi 2 karbonat. Besi 2 itu Fe12, karbonat itu CO3 2 min. Kemudian kita gabungkan, tukar menukar senyawa, tapi karena tukar menukar muatan, tapi karena di sini muatannya sama-sama 2 ya, maka dia menjadi FeCO3. Nah, itu adalah akhir dari materi tata nama senyawa kita pada hari ini. Jika kita belum paham, nanti akan kita bahas di grup WA ya. Terima kasih.